Baik. Teman-teman sekalian, itu definisi secara bahasa. Adapun secara istilah, nahwu adalah al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimat al-arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina wa ma yatba'u dzalik. Ini artinya adalah nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, Pupin bisa dicari tempat yang ini dulu ya, yang kondusif dulu ya, atau siapa? Dicari dulu ya, Reski dan Akmal Tiara di ini di unmute. Jadi nahwu adalah ilmu yang berisi kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum akhir sebuah kata-kata bahasa Arab dalam masalah baik Rian, apa definisi nahwu secara istilah? Jadi sampai ini sampai bahasa Arab, hukum-hukum akhir kata-kata bahasa Arab dalam masalah terus. Baik, coba Rian diulangi apa yang definisi dari nahwu secara istilah. Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum akhir pada kata-kata bahasa Arab dalam masalah terus habis itu set. Oh iya, yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum pada akhir kata bahasa Arab dalam masalah keadaan susunannya. Baik berupa i'rab dan bina dan apa yang mengikutinya. Sudah ya. Kemudian yang kedua lagi, maudhu, temanya. Tema dari ilmu nahwu adalah tema ya bahasa Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab. Dan kata-kata bahasa Arab. Itu yang kedua. Kemudian apa lagi yang ketiga? Apa yang ketiga?
Buahnya, Apa yang Ustaz. ketiga? Buahnya. Buahnya ya. Nama Kemudian Ustaz. yang ketiga, buahnya itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah yaitu menjaga dari kesalahan ketika berbahasa Arab. Dan yang kedua adalah fahmul karim sahihan, yaitu dan hadis dengan pemahaman yang benar. Bisa diulang, Ustaz? Ustaz, bisa diulang, Ustaz? Dari mana? Yang nomor Yang 2. kedua. Yang kedua adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Yang keduanya merupakan pokok syariah Islam. Oke, coba Reski, apa dijelaskan dua buahnya? Buahnya ada dua, yaitu menjaga dari kesalahan ketika berbahasa Arab, dan yang kedua adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Yang keduanya merupakan pokok syariat Islam. Baik. Kemudian fadlu, keutamaan. Nah, perbedaan teman-teman antara fadlu dengan samaro, fadlu itu berkaitan dengan motif akhirat. Ya tentu ya keutamannya adalah ilmu agama ya, bagian dari ilmu ad-din. Ya kalau diniatkan dengan benar, ya otomatis mendapatkan pahala. Ya. Sedangkan as-sama dengan motif dunia. Ya, motif dunia. Itu perbedaan antara as-samaro dengan fadl. Kemudiannya ada nisbah. Nisbahnya sehingga ya, ilmu itu merupakan salah satu dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Salah satu dari ilmu-ilmu bahasa. Kemudian setelah nisbah itu al-wadhi, itu letak dasar. Afwan Ustaz, ghairu wadih. Jadi letak dasar itu adalah yang mana? Mulai dari mana? Dari nisbah, Ustaz. Mulai dari mana? Poin kelima, Ustaz. Dari nomor 5, Ustaz. Yang mana itu poin Nisbah, kelima? Itu korelasinya adalah ilmu nahwu itu merupakan satu dari ilmu
Terputus. Ya putus. Ustaz. Sampai di mana tadi terputus? Nomor 5 Ustaz. Nomor 5. Nisbah. Nisbah ya. Jadi nisbahnya ilmu nahwu, ya korelasinya dan ilmu yang lain, yaitu ilmu nahwu merupakan salah satu dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Ikhwan dan akhwat yang tidak ribut di samping ini di sekitarnya, bisa langsung di unmute ya, di unmute. Selanjutnya yang berikutnya adalah al-wadi. Ya, al-wadi ya. Ya, siapa peletak dasar ilmu nahwu? Ya, siapa peletak dasarnya ya? Ya masyhur teman-teman, yang menjadi peletak dasarnya ilmu nahwu. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat peletak dasarnya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ahsan, Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliau meletakkan dasar nahwu atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang secara langsung Abul Aswad Ad-Du'ali itu belajar ilmu nahwu dari Ali bin Abi Thalib beserta sahabat yang lain. Kemudian setelah wadi al-ism, ya namanya jelas ya, namanya ilmu nahwu. Ya, tidak ada nama lain selain dari ilmu nahwu. Kemudian al-istimdad. Al-istimdad itu adalah referensi atau dasar pengambilan ilmu ini. Itu yang pertama dari Al-Qur'an. Ya, dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu dari hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi. Dan yang ketiga adalah kalamul Arab. Kalamul Arab. Perkataannya orang Arab. Baik kalimat biasa ataupun syair. Ya. Baik kalimat biasa ataupun syair ataupun syair. Jadi itu al-istimdad. Kemudian hukm syari'. Hukm syari'. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum mempelajari ilmu nahwu. Zulkifli, sepanjang yang antum tahu hukum mempelajari ilmu nahwu itu apa hukumnya? Zulkifli. Oke, Rizky Amelia. Sepanjang yang antum pelajari hukum mempelajari nahwu apa kira-kira? Suara Ana jelas? Hukumnya sunnah, Ustaz. Oke, sunnah. Rizky Amelia? Ma'ruf, Ustaz. Oke. Rian? Fardu kifayah. Fardu ain. Fardu ain. Wah, berarti berdosa orang kalau tidak belajar. Fardu iya. Baik. Hukum mempelajari teman-teman ilmu nahwu itu yang pertama, hukum asalnya adalah
Hukum asalnya mempelajari ilmu agama itu fardu. Ya. Fardu. Cuma ilmu nahwu itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa pengertian fardu kifayah, Musdalifah? Musdalifah, apa pengertiannya fardu kifayah? Ya, Ustaz. Apa? Jika seseorang telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Iya, dalam satu wilayah tertentu, jika ada sebuah kaum itu sudah mempelajarinya, maka yang lain itu gugur kewajibannya, itu fardu kifayah. Hukum asalnya mempelajari nahwu itu fardu kifayah. Tapi kadang-kadang dia menjadi fardu ain. Kadang-kadang dia menjadi fardu ain. Kapan dia menjadi fardu ain? Yaitu ketika ada sebuah kelompok masyarakat atau ada sebuah wilayah yang menunjuk seseorang untuk mempelajari ilmu nahwu ini. Ya, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang dia menjadi fardu ain ketika kapan? Ketika ada sebuah wilayah atau sebuah daerah yang menunjuk orang tertentu untuk mempelajari ilmu nahwu ini. Ya. Itu. Nah, alhamdulillah selesai ya mabadi al-ilm. Terakhir masalah-masalahnya ya antum sudah ya ma'ruf ya. Sudah kita tahu masalah-masalahnya di di kitab Al-Ajurumiyah di situ. Nah, sekarang kita masuk pendahuluan yang kedua. Selesai kita mempelajari tentang mabadi ilmu fikih, ilmu nahwu. Sekarang kita akan masuk di yang kedua. Yang kedua adalah terjemah al-muallif. Ya. Terjemah al-muallif. Atau biografinya penulis. Jadi penulis kitab ini ya Al-Ajurumiyah, nama kitabnya kan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ya. Jadi dia bentuk nad dan man'ut. Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Penulisnya bernama Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Atau bisa juga di kasroh sotnya, jadi bisa dibaca As-Sanhaji, bisa dibaca As-Sinhaji. Sinhaji. Kunya beliau itu Abu Abdillah. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Ya, dimat itu hamzahnya. Jadi hamzahnya dimat Ibnu Ajurrum. Hamzahnya dimat, kemudian ro-nya ditasydid. Ajurrum. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah. Pada tahun 672 Hijriah. Atau sekitar tahun 1273 Masehi. Di kota Fas.
Fas. Fas itu Maroko ya, Maroko, Maghrib, budaya Maghrib. Maroko. Di sini juga tempat lahirnya Ibnu Malik, ya Ibnu Malik. Pengarangnya kitab Alfiyah. Oh, bukan tempat lahirnya Ibnu Malik, tempat wafatnya Ibnu Malik. Penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau wafat tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah. Di kota yang sama ya. Di kota yang sama. Kemudian Ajurrum itu asalnya dia bukan bahasa Arab, ikhwan akhwat. Ajurrum itu katanya itu bukan bahasa Arab. Itu katanya itu berasal dari bahasa Barbar. Bahasa Barbar. Dari bahasa Barbaria. Yang artinya Al-Faqir As-Sufi. Al-Faqir As-Sufi. Al-Faqir As-Sufi. Nah, itu sekilas tentang biografinya Ibnu Ajurrum. Kemudian, sekilas tentang Al-Musannaf, ya, karya tulisnya beliau. Jadi, beliau itu yang sampai dan valid kepada kita kitabnya itu adalah salah satunya adalah Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Ya, kitab ini membahas tentang pembukaan ilmu nahwu. Ya, pembukaan ilmu nahwu atau dasar-dasarnya ilmu nahwu. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, saya lupa ya, Imam Az-Zahabi ada di PowerPoint, Ana tidak sempat ini ya, padahal sudah ada konsepnya di PowerPoint semua. Ya, sampai dikatakan, saya lupa Imam Az-Zahabi atau siapa. Ya, Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini adalah kitab yang sangat berkah. Kitab yang sangat berkah. Kira-kira apa buktinya kenapa bisa dikatakan kitab ini berkah oleh Imam Az-Zahabi? Rian. Kenapa kira-kira? Ikhwan akhwat. Ada yang bisa jawab? Musdalifah, Rizky, Sri Mulyani, Ahmad Tiara. Karena masih sampai saat ini masih dipelajari kitab beliau. Masya Allah. Sudah berapa ratus tahun? 700. Ya, hampir 700 tahun. Ya, hampir 700 tahun kitabnya beliau. Kan masih dipelajari sampai sekarang. Bayangkan ya, kitab apa teman-temannya selain Al-Quran ya, kita bicara selain dari Al-Quran. Kitab apa yang ukurannya kecil ya, kecil, ringkas, ya, bahkan bisa dihafal. Tapi itu sudah dibaca beratus-ratusan tahun. Bayangkan. Apalagi kuncinya kalau bukan keberkahan. Apalagi kuncinya. Luar biasa ya. Sampai-sampai teman-teman diriwayatkan ya, Ibnu Ajurrum ketika menulis Al-Muqaddimahnya beliau, ya, Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, diriwayatkan beliau itu sedang menulis di depannya Ka'bah. Ya, ketika beliau akan menulis Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Dan diriwayatkan pula ketika beliau
telah menyelesaikan kitab ini, beliau menaruh risalah ini di air, di air laut, al-bahar. Entah al-bahar bermakna air laut atau air sungai yang menjurus ke laut. Diriwayatkan beliau hanyutkan dan beliau berdoa, ya Allah, saya niatkan untuk keikhlasannya, mudah-mudahan saya ikhlas dengan ini. Dan apa terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah kitabnya beliau atau risalahnya beliau itu tidak hanyut. Risalahnya beliau itu tidak hanyut. Dan ini salah satu riwayatnya. Allahu alam jika benar, dan kalau memang benar-benar terjadi, yaitu adalah bukti keberkahannya beliau. Bukti keberkahannya beliau belajar atau beliau menulis kitab. Bayangkan teman-teman, Ibnu Ajurrum itu, beliau itu tidak dikenal pada saat beliau masih hidup, tidak dikenal. Setelah beliau meninggal, baru beliau dikenal. Setelah beliau meninggal, baru beliau dikenal. Nah, oh ini ternyata beliau yang menulis kitab Al-Ajurumiyah. Bayangkan. Dan disitulah teman-teman fungsi dari catatan kecil. Fungsi dari risalah kecil. Boleh jadi hal-hal kecil, hal-hal sepele yang kita tulis, tapi karena kita ikhlas karena Allah, ya, itu nilainya besar. Itu nilainya besar di sisi Allah. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan betapa banyak amalan di sisi Allah, betapa banyak amalan kecil, namun di sisi Allah itu nilainya besar. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan besar, namun di sisi Allah itu nilainya kecil. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kuncinya tidak lain dan tidak bukan keberkahan. Keberkahan dan keikhlasan. Keikhlasan. Makanya teman-teman jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi hal-hal yang remeh-temeh, cuma karena kita ikhlas kerjakan, maka hal ini menjadi berkah. Buktinya apa keberkahannya teman-teman? Buktinya dipelajari dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Bayangkan, betapa banyak ulama, ya, mungkin sudah puluhan juta jilid buku yang diproduksi oleh ulama-ulama kita di abad-abad terdahulu. Cuma keberkahan akhirnya hanya beberapa yang sampai kepada kita. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah meremehkan hal-hal sekecil apapun. Amalan sekecil apapun. Usaha kita sekecil apapun. Karena boleh jadi usaha sekecil ini itulah yang bisa mengantarkan kita ke keberkahan ilmu. Gitu ya. Keberkahan ilmu. Kita belajar banyak dari Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, ya. Penulisnya tidak terkenal, tapi karya tulisnya terkenal, itu pun setelah beliau meninggal. Itu pun setelah beliau meninggal. Makanya ini yang harus kita perhatikan, keikhlasan kita, ya. Keikhlasan kita ketika belajar, ketika mengajar, khususnya anak, ketika menuntut ilmu, dan ketika mengamalkan ilmu tersebut, dan ketika bersabar di atas ilmu tersebut. Nah, ini saya kira pelajaran yang besar, ya, ketika kita memulai dari kitab ini. Tidak mungkin kita mulai dulu langsung pembahasan Al-Kalam kalau kita tidak tahu hikmah besar di balik Al-Ajurumiyah ini. Hikmah besar di balik Al-Ajurumiyah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, Anda tidak butuh sekali dengan jumlah yang besar. Yang Anda butuhkan adalah keseriusannya antum semua untuk bisa menyelesaikan sampai akhir program kita. Karena kita tidak butuh kuantitas, teman-teman. Yang kita butuhkan itu adalah kualitas. Ya, betul kuantitas penting, betul kuantitas sangat penting. Tapi kita umat Islam sudah banyak, secara kuantitas sudah banyak. Yang kita butuhkan adalah kualitas
sedikitnya umat Islam. Jika ada umat Islam sekarang di Indonesia misalnya 200 juta penduduk misalnya kaum muslimin, cukup 1% dari 200 juta tersebut yang imannya itu luar biasa, maka Indonesia itu menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Karena yang kita butuhkan itu kualitas, keikhlasan, keberkahan, begitu ya. Nah, itulah teman-teman sekalian pengingat untuk saya dan antum terhadap pembuka dari kitab. Saya kira itu saja ya teman-teman sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Tidak ada ya? Tidak ada sih. Ya, baik. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita akan masuk ke hari Sabtu ya. Qadarullah jaringan anak kurang stabil karena sedang safar juga, sedang silaturahmi juga di kampung ya. Naktafi bihadzal qadar wal ilmillah, nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wa fiikum.